Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu Honor Senair, saya menyapa seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menunggu kapan kira-kira jadwal resmi pendaftaran CPNS 2023, kemudian syarat lengkapnya, dan hal lain yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran CPNS di tahun 2023 tahun ini. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, saya akan berbagi satu informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu, yaitu mengenai link pendaftaran CPNS 2023 termasuk syarat lengkapnya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, simak informasinya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa beri dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia memuat satu informasi penting untuk seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bisa mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk bisa mendaftar sebagai calon PNS dan P3K ini dapat diakses melalui portal SSCSN. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, sebagaimana diketahui bahwa pada tampilan SSCSN sedikit ada perubahan fiturnya sebagaimana telah diresmikan oleh Kepala BKN dan Menpan RB, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu honorer dan fresh graduate pada saat pendaftaran nantinya melalui portal SSCSN. Ini wajib diketahui Bapak Ibu ya, karena memang ini satu hal yang dapat menentukan Bapak Ibu untuk bisa meneruskan pengisian identitas seterusnya. Jadi laman portal tersebut adalah link sebagaimana yang telah dicantumkan ya, https seterusnya sscsn.bkn.go.id yang bisa diakses melalui browser Google Chrome dan Mozilla Firefox versi terbaru. Saat ini portal tengah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu membuka portal ini kemudian belum bisa sempurna tampilannya, itu suatu hal yang wajar karena memang namanya masih maintenance atau masih dalam perbaikan. Nah, tentunya nanti setelah perbaikan, maka Bapak Ibu bisa masuk ya, bisa melihat bagaimana tampilan SSSN, lalu apa yang disampaikan, dan apa yang perlu diisi terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K 2023 tahun ini. Kemudian lebih dari 1 juta formasi akan dibuka lewat penerimaan tersebut. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS bisa diikuti oleh masyarakat yang lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi. Maksudnya, lulusan SMA dan lulusan para diploma dan sarjana yang telah menamatkan studi di perguruan tinggi. Jadi untuk mendaftar, masyarakat perlu memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk sebagai warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun. Itu syarat berdasarkan usia. Kemudian apa saja dokumen serta berkas yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Mengenai dokumen dan persyaratan administrasi yang perlu diketahui dan perlu dilengkapi oleh Bapak Ibu, nantinya ini wajib diunggah ya, sesuai dengan apa yang ditampilkan pada informasi SSCSN ya, supaya Bapak Ibu ketahui ya. Yang pertama adalah kartu keluarga atau KK, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Terkait dengan KTP Bapak Ibu, demikian dengan kartu keluarga, silakan Bapak Ibu mengeceknya dari sekarang apakah semua identitas Bapak Ibu dari akta lahir, kemudian kartu keluarga ataupun KTP, dan yang paling penting adalah kartu keluarga dan KTP. Apabila datanya sudah sinkron, maka syukur alhamdulillah karena memang itu tidak ada hambatan. Tetapi apabila Bapak Ibu setelah mengeceknya ternyata ada kekeliruan data Bapak Ibu atau ada ketidaksesuaian antara data Bapak Ibu di kartu keluarga dan KTP, maka Bapak Ibu segera melapor ke Disduk Capil setempat supaya dilakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan data yang ada tersebut. Kemudian ijazah, demikian dengan daftar atau transkrip nilai. Nah, sama halnya ini Bapak Ibu ya, ini wajib semua sinkron, identitas Bapak Ibu di kartu keluarga, lanjut dengan KTP, berikut dengan ijazah dan transkrip nilai. Kemudian, pas foto menggunakan latar belakang merah. Jangan lupa Bapak Ibu ya, ketentuannya pas foto latar belakang merah. Berikut adalah dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Nah, tentunya ini ada syarat tertentu atau syarat khusus berdasarkan ketentuan yang akan ditentukan sendiri oleh instansi yang akan dilamar. Karena instansi satu dengan yang lain, syarat khususnya atau dokumen khusus yang dibutuhkan itu beda-beda. Misalnya, syarat untuk pendidikan SMA, diploma, dan sarjana, yaitu adalah syarat yang akan ditentukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh instansi yang dilamar oleh Bapak Ibu. Sebagai catatan, pendaftaran tahun lalu menggunakan e-materai pada sejumlah dokumen, yakni mulai dari surat lamaran, kemudian surat pernyataan, dan dokumen lain. E-materai didapatkan melalui distributor resmi terafiliasi dengan Perum Peruri. Ingat Bapak Ibu ya, e-materai didapatkan melalui distributor resmi terafiliasi dengan Perum Peruri. Jadi berikut daftar sejumlah distributor tersebut. Pertama, PT Peruri Digital Security (PDS), jadi bisa diunduh melalui e-materai.co.id. Kemudian PT Mitra Pajakku, sama halnya juga bisa diunduh melalui pajakku e-meterai.co.id. Berikutnya, PT Finet Indonesia bisa diunduh melalui finet.ematerai.co.id. Kemudian PT Mitrakom Eka Sarana bisa diunduh melalui mitrakom e-meterai.co.id. Kemudian Koperasi Swadharma, jadi bisa juga melalui swadharma ematerai.co.id. Kemudian proses mendaftar. Setelah Bapak Ibu menyiapkan dokumen dan e-materai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran. Anda bisa mencatat langkah untuk mendapatkan atau untuk mendaftar CPNS 2023 berikut ini. Pertama, portal SSCSN BKN memuat seluruh informasi terkait proses rekrutmen CSN. Yang kedua, pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti. Terdapat beberapa menu yang tersedia pada portal SSCSN. Kemudian, klik alur untuk melihat tata cara pendaftaran seleksi CSN 2022. Pelamar wajib membaca dengan teliti dan mempelajarinya agar tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran. 4. Klik FAQ untuk melihat pertanyaan yang sering ditanyakan seputar kendala yang sering dialami pelamar pada saat proses pendaftaran. Kelima, klik login untuk masuk ke portal pendaftaran seleksi CASN. 6. Bila belum memiliki akun, klik buat akun untuk memulai proses pendaftaran dan mengikuti seluruh ketentuan proses pendaftaran mulai dari melengkapi data, pengisian biodata, pemilihan jenis seleksi, mendaftar formasi, hingga mengunggah
dokumen. Jadi ini adalah 6 langkah atau proses dalam hal mendaftar CPNS di tahun 2023 tahun ini. Jadi demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga bermanfaat.